Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat YouTuber, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa, sahabat YouTuber yang dimuliakan oleh Allah. Channel ini akan dikembangkan dengan niatan beribadah dan sebagian sedekah kepada anak yatim melalui cara subscribe channel ini kemudian nyalakan loncengnya. Semoga kita semua disehatkan dan tambahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, langsung saja kita bongkar rahasianya. Sahabat YouTuber yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita lanjutkan, kita persiapkan dulu alat-alat yang kita perlukan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membongkar box screen yang ada masalah di bagian screen dan relay. Maka itu alat-alat yang kita perlukan adalah kunci shock segi 6, tang jepit buaya, screen, relay, dan soket konektor kabel atau alat yang disesuaikan dengan keadaan mobil masing-masing. Pemirsa, sebelumnya akan kita sampaikan bahwa gejala pada box screen yang dialami pada gejalanya adalah bagian relay mudah terbakar dan panas berlebihan. Sehingga sebelumnya adalah dibantu dengan relay dibuatkan dari luar, namun tidak mampu bertahan. Sehingga rumah box screen pecah atau terbakar. Kemudian ada bagian tempat screen atau shock screen lepas. Nah, untuk itu ada beberapa cara untuk memperbaiki itu, termasuk ada alat-alat yang perlu kita akali dengan alat yang lainnya. Maka itu ikuti sharing belajar otodidak melalui channel Merdeka Belajar. Pertama, kita akan buka box screen. Untuk ini kebetulan saya ambil contoh adalah mobil Proton. Mobil Proton ini adalah box screen yang dibuka. Kebetulan ini adalah bagian yang paling sulit karena bagian paling bawah ini adalah untuk membukanya agak sulit menggunakan baut shock 7 mili. Kita perhatikan cara membukanya berikut. Nah, ini bagian yang kita buka, bagian paling bawah ini adalah membentuk soket, tapi dia diikat oleh mor. Nah, ini mornya harus kita longgarkan menggunakan soket baut shock 7 mili. Perhatikan ini yang paling sulit, sedangkan yang membukanya itu adalah jepit biasa. Ini perhatikan lagi, begitu yang pertama kita buka maka akan mudah kita buka untuk yang kedua. Ingat, ini adalah soket untuk posisi kabel dalam box screen paling bawah. Kita cungkit, yakinkan mornya sudah longgar atau lepas. Ini di sini yang berikutnya adalah dua baut. Ini adalah baut bagian soket bagian kipas radiator. Nah, kemudian kita anggap sudah lepas. Ini perhatikan. Jadi bagian ini, nah ini yang kata saya ini terbakar. Dulu diakali dengan menambah relay di luar, tapi tetap saja bermasalah di mesin. Karena
bagian-bagian yang terbebani atau konslet itu tidak terdeteksi atau belum diperbaiki. Mencoba dengan cara dibantu dengan relay di luar, sehingga relay di luar pun kadang-kadang terbakar. Dan anehnya untuk kasus seperti ini, sekring ini 30 ampere ini tidak putus. Pada sharing berikutnya akan kita jelaskan bagaimana menghadapi kasus seperti ini. Untuk kali ini kita akan mencoba menguraikan bagaimana mengakali sehingga relay ataupun tempat sekring tadi yang tidak bisa connect diperbaiki, termasuk bagian yang terbakar ini. Sehingga relaynya tidak memungkinkan untuk dipasang. Sekarang kita akan akali supaya relay itu bisa dipasang kembali, dan untuk meyakinkan bagian mana yang terjadi konslet atau terbebani yang menyebabkan ini panas, itu di sharing berikutnya. Untuk itu ikuti selanjutnya. Sebelumnya kami jelaskan, apabila kita bekerja di bagian kelistrikan seperti ini, yakinkan kabel bagian aki terlebih dulu dilepas. Bisa positif saja atau negatifnya saja yang dilepas, untuk menghindari terjadinya konslet pada saat kita membongkar peralatan ini. Sekali lagi, box sekring ini disesuaikan dengan keadaan mobilnya masing-masing, tapi secara umum kasusnya kalau terjadi seperti ini, cara menganalisanya atau memperbaikinya hampir dapat disamakan. Pada kasus ini, pada video ini adalah, saya ambil contoh adalah box sekring mobil sedan Proton. Kita lanjutkan. Setelah dibuka, ini ada 3 bagiannya, komponen ini ada 3. Setelah dibuka, diperhatikan. Pertama, ini bagian bawah. Nah, ini untuk kasus ini, perhatikan nanti ini ada 3 bagian. Setelah dibalik ada lubang ini, juga ini yang untuk baut tadi. Ini untuk melepas 3 bagian ini harus dibor dulu. Karena kepala bautnya itu tidak bisa keluar kalau bagian ini tidak dibor atau dibesarkan. Sehingga kita tidak memungkinkan untuk membuka box sekring ini. Karena box sekring ini terdiri dari 3 bagian nanti. Jadi ini harus dibor atau sedemikian rupa sehingga kepala baut itu bisa lepas. Ini untuk kasus ini ngebornya tidak saya tayangkan, tapi intinya pemirsa bisa mengakali sedemikian rupa sehingga kepala bautnya bisa keluar dengan cara dibor. Yang saya lakukan adalah dibor. Kita lanjutkan. Bagian pertama sudah kita buka, masuk bagian tengah. Ini adalah tempat koneksinya kabel yang diarahkan, yang dihubungkan ke seluruh mesin. Ada yang bagian untuk mesin, ada bagian untuk lampu, ada bagian untuk kipas blower, ada untuk kipas radiator dan lain sebagainya. Ini bagian kedua. Bagian atas tadi sudah kita buka, setelah dibuka tadi bautnya. Untuk selanjutnya ini bagian tengah. Bagian tengah ini tidak ada masalah. Nanti setelah kita lanjutkan bagian tengah ini karena bagian konektor. Kalau ini kita lihat. Jadi walaupun terbakar itu di atasnya yang terbakar. Maka itu kita akan lihat nanti bagian yang bermasalahnya. Tapi perlu diketahui oleh sahabat YouTuber bahwa memperbaiki bagian terbakar itu yakinkan penyebab terbakarnya itu diperbaiki terlebih dahulu. Untuk kali ini kita tidak akan menjelaskan itu memperbaiki bagian yang masalahnya, tapi kita akan fokus kepada mengakali boxnya ini yang terbakar maupun soketnya yang rusak.
Kita lanjutkan. Nah, ini bagian yang terbakar, kemudian di pojok sini nanti ada bagian sekring kecil ini. Yang ini terbakar ini adalah relay. Relay ini bekas mengakali. Mengakali relay ini dibuatkan relay di luar. Ternyata sering terjadi kasus juga. Blowernya, kipas radiator tidak mutar karena terjadi beban yang berat atau konslet. Kemudian ini bagian relay-relaynya sudah dicabut, tinggal sekring-sekring. Tapi sebelum itu, kalau kita belajar membuka itu, yakinkan yang menggunakan sistem yang banyak yang kita tidak menguasai, maka itu dipoto dulu. Dipoto, setelah itu nanti mengembalikannya lihat foto. Termasuk kabel, kita melepas kabel-kabel itu harus kita foto dulu. Ini juga kita foto. Sebelumnya ini saya foto. Sehingga pada saat saya mengembalikan mana warna kuning, mana warna merah, sekringnya saya tidak kesulitan. Kita lanjutkan. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah mau bagian bawah yang dengan kepala tadi, tapi di sebagian sananya harus di bor tadi. Sekarang kita akan lepas ini bagian paling bawah. Kita lihat. Nah ini yang bagian tengah, tetapi menghadap ke atas. Jadi posisi ini, lubang-lubang ini adalah lubang-lubang tempat kita menancapkan sekring. Jadi sekring itu masuk ke sini, ke soket-soket ini. Terlebih dulu, sebelumnya tadi kita harus memahami dulu skema box sekring. Kalau masih ada, akan mempermudah kita dalam bekerja. Kalau tidak ada, kita lihat kasusnya seperti apa penyebabnya. Misalnya lampu mati, berarti yang bagian terbakar itu adalah bagian lampu. Kalau kita tidak seberapa familiar terhadap ini. Kalau skemanya tidak ada. Jadi kita yakinkan dulu itu bagian apa. Kalau yang terbakar tadi adalah relay bagian kipas radiator. Sehingga kipas radiatornya sering tidak jalan. Dalam perjalanan tidak jalan sehingga indikator mesin atau indikator panas mesin akan naik bahkan sampai mesin mati. Jadi memang cukup berbahaya dalam perjalanan, cukup menyiksa. Maka itu harus ditemukan secepatnya perbaikan-perbaikannya. Jadi kasus yang ini adalah kipas pada posisi yang jalannya lancar, itu relay tidak seberapa panas. Tapi pada saat jalannya macet, nah itu panas, relay itu sampai-sampai kipasnya tidak mutar. Jadi kendala seperti ini harus kita perbaiki. Karena sudah terlanjur terbakar, maka kita cari akal untuk memperbaiki bagian-bagian yang memungkinkan. Karena alat-alatnya kebanyakan sudah tidak ada orang jual seperti ini, soket-soketnya ini. Jadi nanti kita akan gunakan alat yang murah tapi bisa berfungsi. Caranya sebagai berikut. Kita lanjutkan. Nah, itu bagian soketnya. Nah, nanti itu kita pasang seperti ini. Soket konektor kabel. Yang dalam tadi, soket konektor kabel yang kita ambil, yang kita perlukan adalah bagian yang berlubang. Atau bagian, kan ini sepasang biasanya. Ini yang kita beli, yang kita gunakan hanya yang bagian perempuan istilahnya. Soket kabel. Kalau kita beli soket kabel soket konektor kabel. Yang kita butuhkan adalah yang berlubang saja. Tapi harus kita
kita kita apa nah, kita akali sedemikian rupa supaya nanti, posisi sekring maupun relay nanti bisa kita soketkan atau bisa kita tancapkan ke sini. Caranya kita ikuti berikut ini. Nah, ini nanti, soket kabel ini kita tempelkan ke bagian yang hilang. Ini kan nggak ada ini, hilang ini, atau bakar. Yang ini yang hilang. Nah, itu akali, nanti kita letakkan di bagian kepalanya itu. Berikutnya, ini kita cara mengakalinya. Ini perhatikan, kita bayangkan ini nanti untuk menyoketkan sekring kecil, sekring. Untuk itu kita bantu dengan ujungnya relay. Ini sederhana tapi manfaat. Ujung relay itu untuk melebarkan lubangnya sehingga bisa sekring kecil masuk. Sekring, kakinya sekring bisa masuk. Kita perlebar lagi. Nah, lalu kita coba-coba, jangan terlalu ketat sehingga nanti kalau bukanya nanti sulit. Jadi yang penting masuk. Nah, itu sulit itu. Makanya itu nggak bisa dibuka. Kalau itu saya bantu bukan nanti dengan tang itu. Shooting. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus kita akali, kita cabut lagi, kita perlebar. Kemudian kita jepitkan. Ini kita bantu lepas, kita pelan-pelan ambil lagi. Perhatikan ini ada kepala yang hilang. Yang penting kita tidak boleh takut, dan cara kerjanya kita sudah paham. Memang kabelnya banyak, tapi prinsipnya tidak masalah. Nah, sekarang sudah selesai, kita anggap selesai. Lalu ini kita beri solder, kita solder sebaiknya. Ini yang baru. Ini kita solder supaya lengket, supaya juga langsung terkoneksi sempurna. Kalau yang ini, yang asli ini tidak di solder. Kalau yang punya saya ini, saya solder. Pertama dijepit dulu dengan tang buaya tadi, lalu kita solder sehingga ini. Lalu upayakan ujung ini dengan ini sama tingginya. Ujung yang kita bantu tadi dengan ini sama tingginya. Sehingga nanti memudahkan untuk kita memasukkan apa namanya sekringnya. Ini ada beberapa jenis, cari yang sesuai dengan soketnya ini. Kalau yang besar itu, ini punya saya ini yang agak kecil. Rata-rata kecil kayak gini. Kalau mobil, ini kan punyanya mobil, box sekring mobil yang kita bongkar. Jadi ini adalah menghemat biaya perawatan kalau dibawa ke bengkel. Pun kadang-kadang bawa ke bengkel, itu bengkel tidak mau mengerjakan karena memang membuka ini perlu waktu. Sehingga kadang-kadang dia yang kerjakan adalah diakali, dibuatkan relay di luarnya. Namun kendalanya yang saya alami adalah malah tetap terbakar dan bahaya kalau dibiarkan terus-menerus. Karena menimbulkan kebakaran karena ini dipasang kabel. Jadi untuk itu akhirnya saya mencari waktu untuk membongkar sendiri. Ini kita sharingkan kepada sahabat YouTuber, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan memperbaiki soket relay yang terbakar lebih besar ini. Akan memperbaiki soket relay. Itu soket relaynya itu banyak yang lubang-lubangnya, itu kita bersihkan. Nah, sekarang ini memperbaiki soket relay, caranya sama, menggunakan konektor, kabel konektor.
yang sebelumnya kita gunakan. Pada kasus yang ini adalah ada beberapa kaki yang terbakar, kemudian box yang plastik di atasnya itu adalah terbakar, lubang-lubang yang tertutup itu harus kita bolongi lagi, kita perbaiki. Nah, selanjutnya kita kembalikan. Untuk memasang mengembalikannya tinggal mengikuti, menyesuaikan dengan pada saat kita membuka. Tentu hal demikian insyaallah sahabat YouTuber mengembalikannya disesuaikan dengan pada saat kita membuka. Jadi yakinkan pada saat kita membuka ada bagian-bagian yang kita ragu dalam penguasaannya, maka itu harus kita foto. Itu adalah standar kita sebagai untuk belajar secara otodidak. Dipoto pakai HP. Jadi memperkecil kesalahan kalau kita tidak seberapa menguasai. Tapi kalau sudah menguasai bolak-balik mengerjakan itu, tentu tidak perlu lagi dipoto. Demikian sahabat YouTuber. Selanjutnya kita akan ngecek tayangan berikut, akan kita langsung mengembalikannya, tidak saya tayangkan. Mengembalikan ke boxnya, langsung kita uji coba hasilnya. Berikut ini. Oh ya, saya jelaskan, apometer ini saya gunakan, apometer digital ini digunakan untuk bantuan. Karena ada bagian-bagian yang kita ragu koneksinya itu apa terkoneksi apa tidak, apakah koneksinya itu sudah secara seri atau konektornya itu konslet atau tidak. Untuk bagian-bagian seperti itu di bagian yang penting kalau sudah di-subscribe maka channel yang akan saya buat akan langsung terkoneksi ke YouTube pemirsa sekalian. Kemudian kita akan lihat hasil uji cobanya. Ini hasil uji cobanya. Ini yang relay yang sering terbakar sudah bekerja dengan baik, dan ini kita cek blowernya dan kita hidupkan cukup lama. Biasanya kalau cukup lama dalam keadaan diam itu akan terbakar atau panas ini, sehingga bisa keluar asap. Kadang-kadang juga kalau di malam akan keluar semacam api, percikan api atau sedikit kecil. Tapi ini kita yakinkan kita dalam posisi mati, mesinnya kita hidupkan lalu disentuh. Kalau panasnya standar dengan yang lain berarti itu sudah normal. Kemudian karena ini adalah relaynya radiator, maka kita lihat mati hidupnya. Kita tunggu beberapa saat, harus mati otomatis. Kemudian sekring yang satunya juga sekring yang tadi soketnya lepas atau hilang, sudah kita ganti, kita cek, kita uji coba lampunya. Dalam tayangan kali ini kita tidak fokus ke sana, tapi fokus pada mengakali box sekring yang terbakar dan koneksinya hilang atau rusak. Dan alhamdulillah sudah berhasil dan sudah dijalankan beberapa kilo. Nah, ini sudah bisa buka setrika, bahkan lampunya, blowernya, dan ini sudah berfungsi. Terima kasih. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga subscribe saudara merupakan bagian daripada sedekah kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah, mohon maaf segala kekurangan. Bagi yang memiliki pengalaman pengetahuan yang lebih, maka mohon infokan untuk kebaikan kita bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.